Sapa teman kita yang ada di Cawang, Jakarta ya, tepatnya ya. Ada siapa ya kira-kira nih? Iya, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka yang berada di Stasiun Cawang. Selamat pagi Naya. Nah, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Heranov dan juga Amel. Ya, selamat pagi Heranov dan juga Amel. Benar sekali per hari ini sepertinya menjadi angin segar bagi para pengemudi ojek pangkalan dan juga ojek online karena pasalnya per hari ini tanggal Senin 8 Juli 2020 boleh kembali beroperasi mengangkut penumpang. Nah, untuk mengetahui seperti apa, apakah para pengemudi sudah mengetahui protokol-protokol kesehatan dan juga aturan-aturan yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk mengangkut kembali penumpang, saya akan mengajak berwawancara salah satu pengemudi ojek online. Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Suraji. Bapak Suraji, hari ini berarti hari pertama ya Pak untuk kembali beroperasi mengangkut penumpang nih Pak. Sudah tahu belum nih Pak, seperti apa protokol kesehatan yang harus ditaati oleh para pengemudi nih Pak? Ya harus bawa hand sanitizer sama sarung tangan komplit ya Mbak ya. Penumpang dianjurkan untuk bawa helm sendiri. Tapi ada juga yang nggak bawa helm, kalau di stasiun-stasiun itu kan nggak bawa helm ya Mbak ya. Biasanya. Lalu selain itu ada lagi Pak aturan-aturan yang harus ditaati Pak, karena mengingatkan ini kita masih dalam masa transisi begitu Pak. Ya kalau kita kumpul teman-teman itu nggak boleh kita kumpul seperti biasanya Mbak. Kita harus jaga jarak juga. Ya gitu. Untuk hari ini apakah sudah dapat penumpang nih Pak di hari pertama nih Pak di Stasiun Cawang sendiri? Ya, alhamdulillah udah 2 kali Mbak. Dari sini ke Tebet sama ke Pancoran. Selama ini jadi ini ya Pak ya, angin segar bagi Bapak dan teman-teman ya, karena selama ini hanya GoFood dan juga barang saja ya Pak? Iya Mbak, sebelumnya paling food sama express aja Mbak. Pak, ini harapannya nih Pak, kembali beroperasi, harapan bagi para pengemudi lainnya khususnya ojek online seperti apa nih Pak? Ya, ya harapannya ya cepat normal seperti semula aja Mbak. Kita 3 bulan ini cuman bisa bertahan aja. Bisa istilahnya bisa makan aja syukur tuh selama 3 bulan nih Mbak. Pak, apakah dari pihak perusahaan aplikasi sendiri menyediakan untuk hand sanitizer kemudian juga masker bagi para pengemudi dan juga penumpang sendiri, atau disediakan sendiri oleh pengemudi Pak? Kalau hand sanitizer kita menyediakan Mbak. Kalau untuk masker kita belum ada, dari pihak perusahaan juga belum ada. Paling bawa sendiri kalau masker biasanya Mbak. Jadi tadi sempat saya bertanya sama teman-teman yang lain, sebelum berangkat diukur suhu badan dulu kemudian dilaporkan ke perusahaan atau seperti apa nih Pak? Iya Mbak, betul. Ya kita ngecek suhu badan sendiri aja kan, kita kirimkan ada notifnya di Grab gitu kan. Ya itu Mbak. Iya Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak. Selamat kembali bekerja dan semoga hari ini dapat penumpang lebih banyak. Ya, Amel dan juga Heranov, bisa dilihat bahwa hari ini memang cukup menjadi hari yang baik bagi para pengemudi karena hari yang ditunggu-tunggu, karena akhirnya kembali bisa mengangkut para penumpang. Karena memang untuk diperbolehkan kembali beroperasi memang sesuai dengan aturan, yaitu surat keterangan dari Dinas Perhubungan yaitu nomor 105 tahun 2020 terkait pengendalian transportasi. Untuk pengendalian COVID-19 sendiri memang ada 5 poin yang memang harus ditaati oleh para pengemudi, yaitu pertama, para pengemudi harus menggunakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya yaitu masker dan juga hand sanitizer. Kemudian yang kedua adalah para pengemudi dilarang untuk beroperasi di zona merah atau di wilayah dengan pengendalian ketat. Yang ketiga, para pengemudi harus memastikan bahwa sepeda motor yang kemudian juga helm yang digunakan oleh penumpang itu dengan steril, sehingga harus rutin melakukan disinfektan selama atau menurunkan penumpang. Yang ketiga adalah para pengemudi juga diwajibkan untuk mengenakan identitas
seperti jaket dan juga helm dari perusahaan. Dan selain itu juga jika para pengemudi melanggar aturan yang telah ditetapkan, memang ada denda atau sanksi nih yang diberikan oleh pemerintah, yaitu denda minimal 100.000 dan juga maksimal 500.000, dan juga akan diberikan sanksi berupa kerja sosial untuk membersihkan fasilitas umum menggunakan rompi dengan tulisan pelanggaran PSBB. Terkait poin nomor 2, yaitu para pengemudi dilarang beroperasi di zona merah sendiri, memang sesuai dengan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, setidaknya ada 66 rukun warga atau RW di DKI Jakarta yang memang masih masuk ke zona merah, begitu maksud kami. Dan untuk keseluruhan di DKI Jakarta saja sudah ada 2.761 RW, artinya memang masih ada 2,4% wilayah yang berada di zona merah yang memang harus dihindari dari pihak ojek online ataupun ojek pangkalan. Untuk ojek online sendiri memang sudah ada sistem berupa GPS. Tadi kami bertanya, GPS tersebut memang sudah mendeteksi zona-zona merah sehingga ojek online tidak diperbolehkan melewati atau memasuki wilayah tersebut. Dan untuk aturan baru sendiri memang ada beberapa hal yang baru, di mana ojek online dan juga penumpang diperbolehkan untuk menunda atau meng-cancel orderannya jika para penumpang atau pengemudi tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker atau dalam kondisi sakit. Amel dan juga Herano. Ya, Naya, yang menjadi pertanyaan saya, berapa durasi atau berapa trip perjalanan yang diperbolehkan oleh satu pengemudi ojek online dalam perharinya? Karena sebelum COVID-19 ini bisa mencapai 20 sampai 23 trip per harinya. Dan juga bagaimana nantinya untuk komentar dari pengemudi ojek online, ada wacana penerapan ganjil genap di DKI Jakarta untuk sepeda motor. Naya. Ya, untuk terkait penerapan berapa banyak trip yang bisa dilakukan untuk beroperasi memang belum tertulis secara resmi di dalam surat keputusan. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang ada 5 poin utama, namun untuk trip sendiri diberlakukan sesuai dengan orderan yang didapat per hari ini. Jika tadi kami berbincang dengan para pengemudi, memang untuk hari ini masih tidak terlalu ramai. Mereka dari pukul 6 pagi saja tadi masih menunggu para penumpang yang order begitu. Karena memang jika kita lihat memang masih banyak para penumpang yang merasa khawatir dan juga takut untuk bisa kembali menggunakan transportasi umum seperti ojek online. Dan untuk ganjil genap sendiri memang tadi sempat dikeluhkan oleh para driver atau pengemudi ojek, dikarenakan memang aturan tersebut dirasa memang cukup menyulitkan mereka, terlebih lagi setelah pasca kurang lebih 3 bulan tidak beroperasi, mereka merasa pendapatan mereka berkurang, dan mereka berharap ada sistem atau kebijakan yang cukup menjadi win-win solution atau bisa berpihak kepada kedua belah pihak sehingga tidak merugikan satu sama lain. Dan untuk pantauan kami dari kemacetan di sekitar stasiun Cawang di hari pertama diperbolehkannya ojek online dan juga ojek pangkalan beroperasi, memang terpantau cukup lancar, baik dari arah Cawang Gatot Subroto ataupun sebaliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto ke arah Pancoran cukup lancar dan belum terlihat adanya kemacetan yang cukup signifikan. Herano. Baik, Naya, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.